Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam, saya Cynthia Rompas. Saudara, Kementerian Kesehatan memastikan sudah melakukan uji laboratorium terhadap pasien yang meninggal di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur, Jawa Barat. Hasilnya pasien itu dinyatakan negatif corona COVID-19. Kementerian Kesehatan menyebut hasil uji spesimen pasien yang meninggal di Rumah Sakit Dr. Hafiz termasuk satu dari 155 sampel yang dinyatakan negatif virus corona COVID-19. Walau dinyatakan negatif virus corona, Kementerian Kesehatan masih akan memastikan penyebab meninggalnya seorang pasien di Cianjur, Jawa Barat. Diketahui sebelum mengalami sakit, pasien sempat berkunjung ke Malaysia pada 14 hingga 17 Februari 2020. Di Cianjur dari data pemantauan kita itu termasuk 155 yang negatif itu ya. Jadi meninggalnya bukan karena COVID-19. Gitu. Ya, dari ini bagian dari yang 155 yang bukan COVID-19. Meninggalnya karena apa? Akan kami tanyakan ke rumah sakitnya. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah siap dan mampu menangani virus corona. Informasi terbaru terkait kasus corona di Indonesia akan dipusatkan di Kementerian Kesehatan. Mahfud juga mengimbau pemerintah daerah untuk tidak mendramatisasi dalam menyikapi kasus corona. Pemda diharapkan dapat membantu menenangkan masyarakat. Informasinya terpusat di Kementerian Kesehatan. Diharapkan juga pemerintah jangan terlalu mendramatisir persoalan, terutama pemerintah daerah itu. Ada sesuatu yang belum jelas, sudah konferensi pers corona. Seperti di Cianjur itu, tadi katanya corona mengkhawatirkan, ini baru diumumkan ternyata itu tidak terinfeksi corona, itu baru disiarkan di TV barusan. Nah, oleh sebab itu setiap daerah itu supaya membuat tenang, tidak membuat situasi seperti menakutkan itu, ya biasa-biasa aja. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memeriksa kembali data terkait WNA Jepang yang lolos masuk ke Indonesia dan menjangkiti WNI. Sementara pemerintah hingga kini belum memberlakukan pembatasan penerbangan dari negara lain. Kemungkinan pemberlakuan pembatasan penerbangan akan diterapkan ke negara-negara yang menjadi epicentrum corona baru, diantaranya Korea dan Jepang. Saya akan cek ulang, sebenarnya di bandara itu ada 3 lapis ya. Satu secara umum, kedua di deteksi individual, dan satu yang ada di pesawat dari negara-negara tertentu yang zona merah ya. Tapi akan saya klarifikasi lagi. Sampai saat ini belum ada tambahan pembatasan, sedang akan didiskusikan lagi dengan level Menko. Sebelumnya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI meminta pemerintah untuk meningkatkan pemeriksaan kesehatan di pintu-pintu masuk Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona baru. Pengetatan pemeriksaan di pintu-pintu Indonesia dinilai IAKMI sebagai sistem deteksi dini penyebaran corona. IAKMI juga meminta pemerintah untuk mengeluarkan larangan kunjungan WNI ke negara yang terpapar virus corona baru. Kita harus lebih meningkatkan upaya kita untuk penemuan kasus, case finding yang dilakukan di pintu-pintu masuk. Apakah itu pelabuhan, udara, laut, dan perbatasan. Kita Indonesia dengan 17.000 pulau dan sedemikian banyak bandara internasional merupakan pintu masuk yang luas sekali. Jadi upaya untuk deteksi lalu kemudian surveillance secara aktif menjadi sangat penting. Istana Kepresidenan mulai hari ini memperketat pemeriksaan di setiap pintu akses menuju istana. Satu persatu, orang yang akan memasuki lingkungan istana diperiksa menggunakan alat pengukur suhu tubuh thermal gun. Pemeriksaan dilakukan mulai dari akses pintu depan hingga akses utama gerbang masuk menuju Istana Negara, Istana Merdeka, dan kantor Presiden. Batas maksimal suhu tubuh untuk dapat masuk ke Istana Negara adalah 37,5 derajat Celcius. Untuk pejabat dan semua yang
akan ke istana, ya, termasuk pegawai juga, termasuk pas pampres, pegawai, dan juga teman-teman wartawan juga tadi kan diperiksa kan, ya Pak Menteri-Menteri, semua yang masuk ke kompleks istana akan diperiksa. Semua pintu masuk dari pagi. Semua pintu masuk. Di mana saja Pak titik Semua pengecekan? pintu masuk. Sekarang mungkin baru di satu tempat, tapi semua nanti akan di semua tempat pintu masuk. Jadi boleh dibilang akan ada yang 2 kali pemeriksaan ya. Seandainya di pintu pertama, kemudian juga masuk nanti diperiksa lagi. Pemeriksaan ketat juga diberlakukan di kantor Wakil Presiden. Seluruh akses masuk kantor Wakil Presiden kini dijaga petugas yang dilengkapi pemindai suhu tubuh. Tamu dan bahkan pejabat negara yang mengunjungi kantor Wakil Presiden tak luput dari pengecekan. Diberlakukan untuk di jajaran istana mulai hari ini. Sampai kapan kira-kira? Sampai untuk itu menunggu perintah selanjutnya sampai pencabutan. Karena ada batasan suhu-suhu tertentu yang tidak boleh untuk mendekat ke VVIP. Berapa suhu? Untuk suhu, untuk kami berpaku pada peraturan WHO yaitu 37,5 derajat Celcius. Tak hanya di kantor pemerintahan, peningkatan kewaspadaan penyebaran virus corona juga dilakukan di transportasi publik, salah satunya Kereta Komuter Indonesia. PT KCI kini menyediakan cairan pembersih tangan sebagai upaya untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona. Juga masker kepada para penumpang. Tak luput, PT KCI tetap mengimbau kesadaran penumpang untuk menjaga kebersihan. Kami akan menyebarkan hand sanitizer, terutama untuk Depok Baru, Citayam yang ke sana itu kami dahulukan karena memang suspeknya kemarin datang dari sana. Sehingga mulai besok sudah bisa pengguna jasa komuter lain bisa menggunakan hand sanitizer di 80 stasiun. Nanti tetap kami menghimbau kepada pengguna jasa komuter lain yang jumlahnya sangat banyak sekali, tetap ada prepare untuk pribadi ya, karena pasti mungkin ada antri, ada yang terburu-buru atau yang lain, sehingga tetap bisa membersihkan tangan ketika turun dan naik komuter lain. Kewaspadaan terhadap virus corona sudah seharusnya dilakukan agar virus yang bermula dari Wuhan, Tiongkok ini tidak menyebar luas. Meski waspada, pemerintah meminta agar warga tidak panik. Tim Liputan Kompas TV Jakarta.